Alhamdulillah. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tanhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahi nikmat yang paling agung, yaitu nikmat yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam hidup ini, yaitu nikmat hidayatul iman atau nikmat hidayatul Islam. Tanpa nikmat tersebut, manusia itu hanya baik fisiknya, akan tetapi tak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika ditimbang di mizannya Allah, tanpa nikmat hidayatul Islam, maka orang itu tak akan ada nilainya walaupun hanya dengan sebelah sayap nyamuk. Masya Allah. Jadi tingginya nilai seseorang itu di hadapan Allah adalah karena keimanannya, dan rendahnya manusia di hadapan Allah adalah karena kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, juga kepada umat Rasulullah yang senantiasa istiqamah di dalam menghidupkan sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah wanti-wanti kepada kita agar kita senantiasa menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bahkan dalam penekanan ayat itu adalah haqqa tuqatihi, takwa yang murni, takwa yang sesungguhnya.
takwa yang terbebas dari segala bentuk kesyirikan, kezaliman, kefasikan, kekufuran. Takwanya betul-betul murni, tidak tercampur oleh hal-hal tersebut. Ini yang Allah inginkan. Bahkan Allah meminta kepada kita, janganlah kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mati melainkan dalam keadaan yusallimu taslima, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taslim yang sesungguhnya. Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ibnu Abbas di dalam menafsirkan haqqa tuqatih, bahwasanya di dalam neraka jahanam terdapat sebuah pohon yang itu dikenal dengan pohon zakum, yang pohonnya menjalur ke seluruh neraka, memenuhi neraka. Padahal neraka itu luasnya na'udzubillah, kedalamannya aja Rasulullah katakan sebuah batu dibesar yang diletakkan dari atas neraka jahanam melayang-layang 70 tahun belum sampai ke dalam dasar api neraka. Itu dalamnya. Maka Rasulullah katakan bahwa di dalam neraka jahum terdapat sebuah pohon yang namanya pohon zakum yang menjalar ke seluruh isi neraka, yang menjadi bahan makanan orang-orang ahlun nar. Rasulullah katakan, andaikan pohon zakum yang ada di neraka jahanam itu kemudian getahnya menetes satu tetes saja di atas lautan, di lautan menetesnya, Pak, maka Rasulullah katakan niscaya akan dapat merusak atau membunuh seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Satu tetes pohon zakum getahnya menetes ke lautan, maka Rasulullah katakan akan dapat merusak seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Kemudian Rasulullah katakan, bagaimana kalau orang makan dan minumnya dari neraka zakum? Dia mempunyai tikar atau kasur terbuat dari neraka zakum. Dia punya selimutnya terbuat dari neraka. Dia punya pakaian yang menempel di badannya, tapi terbuat dari api neraka. Kemudian Rasulullah katakan, andaikan baju yang menempel di ahlu neraka itu kemudian dilepas dan diletakkan ke alam dunia, maka Rasulullah katakan langit dan dunia tidak akan ada, akan hancur. Tetapi itulah menjadi pakaiannya ahlun nar di dalam neraka jahanam. Dan mereka di dalamnya tidak dibinasakan sampai mati, ya. La yuqda alaihi fayamut. Mereka di dalamnya tidak dibinasakan sampai mati, wala yukhaffafu anhum bi'adabiha, dan mereka di dalamnya tidak diringankan azabnya. Setiap saat makin ditambah, setiap saat makin ditambah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu ada beberapa penyesalan bagi orang-orang penghuni neraka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Penyesalan yang pertama, ketika seseorang diberi kehidupan di alam dunia, dia tidak mengambil jalan bersama Rasul, maka kelak di akhirat dia akan menyesal. Dan dia mengatakan, Allah katakan dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 30, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitana ata'na wa ata'na rasul. Yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitana takhadhu ma'ar rasul sabila.
Ketika orang-orang yang zalim kelak menggigit dua jarinya karena menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia tidak mengambil jalan bersama Rasul, ya. Ini suatu penyesalan yang luar biasa dan penyesalan ini tidak ada gunanya. Maka beruntung bagi kita-kita semua yang dalam hidupnya mengambil konsep Rasulullah sebagai petunjuk dalam hidup kita, maka insya Allah tidak akan menyesal seperti ini. Orang-orang yang tidak menjadikan dirinya, tidak mengambil konsep Rasulullah, kelak di neraka akan menyesal. Dia mengatakan seperti itu. Dia katakan, ya laitani takhadhu ma'ar rasul sabila. Ya wailata laitani am atahid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dikatakan, aduhai, kiranya dahulu kami tidak menjadikan si fulan teman akrabku. Pasti kami tidak akan menyesal seperti ini. Laqad adallani ba'da dzikri 'ani dza'ani wa kana syaitanu khadula. Sesungguhnya telah datang Al-Quran kepada kami dan mereka telah menyesatkan kami dari Al-Quran. Dan syaitan betul-betul emang pengkhianat manusia. Dan penyesalan yang kedua, ketika seseorang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya, maka Allah katakan, qala Rasul, ya Rabbi innahu qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul akan berkata, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku ini ketika di dunia dahulu telah datang Al-Quran kepadanya, telah dibacakan ayat-ayat kepadanya, tapi mereka mengabaikan Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Maka ketika itu orang-orang yang menjauhkan diri dari Al-Quran akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surat At-Taha dikatakan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah akan berikan kepada orang tersebut ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Bahkan Syekhul Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang berpaling dari Al-Quran yang pertama akan diberikan rezeki tapi yang haram, atau akan dibukakan rezeki, mudah rezekinya tapi yang haram. Yang kedua, orang yang jauh dari Al-Quran akan ditutup pintu rezeki yang halal. Dan yang ketiga, harta yang mereka miliki tidak akan membawa orang tersebut kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, mereka dalam kehidupan dunia selalu mendapatkan kegelisahan, tidak mendapatkan sakinah, tidak mendapatkan ketenangan. Dalam hidupnya selalu sempit. Ini orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Kemudian apalagi? Ma'isyatan dhanka wa nasaruhum yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, maka kelak di akhirat Allah akan bangkitkan orang tersebut dalam kondisi matanya buta. Maka orang-orang yang dibangkitkan matanya buta tadi mengatakan, qala rabbi bima khasartani kuntu basyira faqad kuntu basyira.
Ya Rabbi, kenapa engkau bangkitkan atau kumpulkan aku dalam kondisi matanya buta, mataku buta. Padahal dahulu ketika kami di dunia, kami melihat. Maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala atak ayatak. Allah mengatakan, telah datang kepadamu ayat-ayatku, namun kamu melupakan ketika dulu di dunia. Wa kadzalika falatun, pada saat ini, pada hari ini kalian pun akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ini merupakan suatu penyesalan yang luar biasa. Dan penyesalan-penyesalan manakala sudah di hadapan Allah tidak mungkin kembali ke dunia. Bahkan Allah katakan di dalam surat As-Sajdah ayat 12 dikatakan, walau tara idil mujrimuna nakisur ushim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Andaikan kalian melihat, kata Allah, orang-orang yang berdosa itu, mereka menyesal, mereka tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kehidupannya senantiasa melakukan perbuatan mujrimin, perbuatan dosa. Dia memperbanyak perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu orang-orang yang di dalam neraka dibuka matanya. Laqad kuntu basira. Matanya dibuka. Sehingga pada saat itu orang-orang di dalam neraka dengan penglihatan yang sangat jelas. Karena dibuka tutupan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu orang-orang ahli neraka melihat tempat tinggalnya dengan penglihatan yang sangat tajam. Sesuatu perbuatan yang dahulu dia sudah lupa, sudah bertahun-tahun, pada saat itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan perbuatannya dan ia menyesali. Namun penyesalan itu tiada gunanya. Sekalipun dia mengatakan Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dia mengatakan, ya Rabb kami, sekarang kami sudah mendengar, sudah melihat, kembalikan kami ke dunia sebentar saja ya Allah. Kembalikan kami ke dunia. Inilah jeritan orang-orang yang berada di dalam neraka, dan jeritan ini adalah setiap saat. Setiap saat dia lantunkan. Farji'na na'mal salihan, farji'na na'mal salihan. Ada lagi dikatakan di dalam surat yang lain, dikatakan ada surat Al-Fatir, ukhrujna ya Allah, ukhrujna, keluarkan kami dari neraka ya Allah. Jika kami dikeluarkan dari neraka, na'mal salihan, kami akan menjadikan diri kami orang-orang yang amal soleh, melakukan kebajikan-kebajikan, tidak akan melakukan perbuatan yang terdahulu, tidak akan mengulangi perbuatan dosa dahulu ketika di dunia. Dan ini penyesalan-penyesalan yang tiada guna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang lambat dalam mensedekahkan hartanya, ya. Dia mengatakan, fa asadakum minas solihin. Ya Allah, jika seandainya umur kami ini ditunda sebentar saja, kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang yang soleh. Namun penyesalan-penyesalan di hadapan Allah tidak ada gunanya. Dan ini adalah sudah jutaan manusia Pak menyesal. Berjuta-juta manusia menyesal di hadapan Allah. Apakah kita mau menjadi orang yang berikutnya? Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena penyesalan di hadapan Allah tidak ada gunanya. Dia mengatakan, yaqulla ya laitan yaqaddamtu li hayati. Aduhai, kiranya dahulu kami ketika di dunia melakukan kebajikan-kebajikan, pasti kami tidak akan menyesal seperti ini. Masyiral muslimin rahimakumullah, menyesalkan kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada gunanya. Oleh karena itu sebelum sesal kemudian, mari
kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh untuk menata, untuk membekali diri dengan keimanan dan ketakwaan yang benar. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah di negeri akhirat, sementara di dunia ini adalah tidak lama, sehari atau setengah hari, bahkan lebih singkat daripada itu. Inilah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim.